Saudara-saudaraku, jumpa lagi dalam renungan kita untuk hari ini. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 10. Matius pasal 10 mulai ayat 5 sampai ayat 32. Tapi saudara-saudaraku, saya akan membacakannya mulai dari ayat 16 sampai ayat 20 saja. Nanti bagian yang lain silahkan Bapak Ibu baca sendiri bersama-sama dengan keluarga. Sebelum saya membacakan bagian yang kecil tadi 16 sampai 20, mari bersama-sama kita berdoa. Mari. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberi kami lagi kesempatan untuk menerima firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, motivasi dan semangat untuk terus berada di jalan-Mu lewat firman-Mu ini. Kami berdoa Bapa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan semua anak-anakku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang saya akan bacakan di sini mulai ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 20. Demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada orang yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memelihara di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan halangan dapat datang di hadapan kita kapan saja, dan seringkali kita tidak dapat mengendalikan semua tantangan itu. Namun saudara-saudaraku, sebesar apapun tantangan itu dan seberapa lemah pun kita adalah pengikut Kristus yang yakin bahwa Kristus bersama-sama dengan kita, dan kita akan diberikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapinya. Semakin kita tidak mampu dan berserah penuh pada pimpinan Roh Kudus, Ia akan menolong kita, membuka jalan dan memberikan kepada kita kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Tantangan dan persoalan itu, saudara-saudaraku, bagaikan si jahat. Kita ini seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Namun saudara-saudaraku, kecerdikan dan ketulusan hati kita untuk mau maju terus berjalan di jalan Tuhan akan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan kita tahu Tuhanlah yang menyempurnakannya oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku, kita ini seringkali bagai keledai dalam kisah ini. Pada suatu ketika ada seorang yang memiliki keledai favorit, dan keledai itu jatuh ke dalam sebuah lubang yang dalam. Pemilik itu tidak bisa menarik keledai tersebut keluar, meskipun ia sudah berusaha dengan sangat keras mencobanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ia memutuskan, sudahlah, kubur saja keledainya hidup-hidup, kasihan. Lalu tanah itu mulai ditimbun ke lubang, tempat keledai berada di atas. Tempat keledai berada maksudnya dari atas dikubur. Keledai yang merasa tertimpa tanah, lalu kemudian ia menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk menjauhkan tanah dari tubuhnya,
dan kemudian dia melangkah di atas tanah tersebut. Tanah berikutnya ditimbun kembali ke dalam lubang. Keledai itu pun mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut. Semakin tanah ditimbun, semakin tinggi ia menaiki tanah itu. Dan begitu terus. Saudara-saudaraku, menjelang siang, keledai itu dapat keluar dari lubang, lalu ia bisa merumput di padang rumput yang hijau. Saudara-saudaraku, setelah banyak mengibaskan masalah dan naik lebih tinggi lagi, belajar dari kisah tadi itu, saudara-saudaraku, maka suatu saat pun setelah kita terlepas dari masalah, kita akan mampu merumput di padang rumput yang hijau yang disediakan Tuhan oleh kita. Kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya karena pimpinan Roh Tuhan. Saudara-saudaraku, tidakkah kita membayangkan bahwa tantangan COVID-19 ini dan efek yang menyertainya itu, atau tantangan apapun yang ada dalam kehidupan kita yang bisa menjadi demikian berat, namun kita melihat sejenak bahwa lihatlah akibat COVID ini, salah satunya saja kita malah menemukan model-model dan cara-cara pelayanan baru. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan, kita malah dapat menemukan dan mengembangkan pelayanan dalam model yang baru. Layanan online misalnya hampir tidak kita lakukan sebelum tantangan wabah COVID-19 ini datang. Dan dengan hikmat dan kecerdikan serta ketulusan yang dibukakan oleh Tuhan kepada kita, kita jadi tetap bisa mengerjakan pelayanan kita. Dihambat di sana, muncul dari sini, dan seterusnya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan yang terus-menerus mau memakai kita untuk menyebarkan damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan tetap kuat dan bekerja melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada selalu penyertaan Roh Kudus dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Semangat, Roh Kudus besertamu. Amin.